Halo adik-adik, shalom. Kak Yunus sudah lihat adik-adik sudah ada di depan TV, depan handphone. Kayaknya sudah pada mandi nih. Kak Yunus sudah lihat juga pakai bajunya udah bagus-bagus. Saatnya kita mau beribadah di gereja anak Holy Kids. Holy Kids, hebat, oke. Laskar Yesus, yes, yes, yes. Belum semua, yuk kita mau bangkit berdiri semua ya, bangkit berdiri semua. Kalau Kak Yunus bilang Holy Kids semuanya teriak yel-yel kita, siap? Holy Kids, hebat, oke. Laskar Yesus, yes, yes, yes. Laskar Yesus yang siap memuji Tuhan, kita mau berdoa ya. Lipat tangannya, kita mau tutup mata, kita mau berdoa. Tuhan Yesus terima kasih buat pagi hari ini kami boleh bersama-sama berkumpul secara virtual untuk kami boleh beribadah di gereja anak Holy Kid. Kami percaya Tuhan Yesus ada di rumah kami. Terima kasih Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Siapa yang di sini percaya bahwa kita punya Tuhan yang sangat besar? Angkat tangannya. Kak Yunus hitung ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Wah hampir semua, tapi belum semua ya. Masih ada yang sama mami nih. Sekali lagi, siapa yang percaya kita punya Tuhan Yesus yang sangat besar? Angkat tangannya. Wah udah semua. Yuk kita mau nyanyi pujian ini yuk bersama-sama. Karena kita punya Tuhan yang sangat besar. Haleluya. Kita mau bertepuk tangan ya. Tengah kita besar, besar. Dia senangkan dan dirangkan dengan sukacita. Dia mengasihi dan bersuka karena kita. Tuhan Allah di tengah kita besar, besar. Pujian ini mengatakan bahwa Tuhan Allah di tengah kita besar, besar, dan besar. Karena Tuhan disenangkan dengan apa yang kita lakukan. Jadi adik-adik meskipun kita ibadah di rumah, jangan ada yang enggak mau gerak. Jangan ada yang apalagi ya sambil duduk, apalagi sambil makan. Karena kita memuji Tuhan yang besar. Siap adik-adik? Kita mau memuji Tuhan dengan hati yang penuh dengan sukacita, yang semangat ya. Siap bersama-sama katakan. Tuhan Allah di tengah kita besar, besar. Dia senangkan dan girangkan dengan sukacita. Dia mengasihi dan bersuka karena kita. Tuhan Allah di tengah kita
lagi. Besar, semuanya bersuka cita, semuanya bergembira. Sebab kita punya Tuhan Yesus yang besar, sangat besar dalam hidup kita. Nah kalau berbicara Tuhan Yesus sangat besar, kebaikan Tuhan itu tidak terhingga loh adik-adik dalam kehidupan kita. Kalau kita ingat-ingat, Tuhan Yesus sudah pernah melakukan perbuatan apa sih dalam kehidupan kita? Mungkin adik-adik bisa bercerita, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Wah, tak terhingga Kak Yunus. Karena kebaikan Tuhan sungguh sangat besar dalam hidup kita. Nah, kalau kita percaya kepada Tuhan dan mendekat kepada Tuhan, melekat kepada Tuhan, ingat Tuhan akan menyertai kehidupan setiap kita. Haleluya. Ya adik-adik, kita mau bersuka cita kembali. Kita mau katakan pujian ini ya. Bersama-sama yuk, kita mau bertepuk tangan. Semua serukan. Pastikan berdua, semuanya bertepuk tangan dan sorakan. Hadap sana ya. Gantian hadap sebelah sana. Sekarang hadap depan, semuanya. Sebagai apa? Dan kita caranya siap untuk tinggal di dalam Tuhan. Katakan, tinggallah di dalamnya. Oh, tinggallah di dalamnya. Oh, tinggallah di dalamnya. Pastikan berdua. Sekarang tunjuk ya, Yesus cintaku. Yesus cinta semua. Yesus cintaku, cinta kau. Tinggallah di dalamnya. Tinggallah di dalamnya. Tinggallah di dalamnya. Pastikan berbuah. Katakan Yesus cintaku. Yesus cintaku, ku cinta kau. Yesus cinta semua. Yesus cintaku, ku cinta kau. Tinggallah di dalamnya. Tinggallah di dalamnya. Tinggallah di dalamnya. Pastikan berdua. Katakan tinggallah di dalamnya. Turun ke bawah ya. Tinggallah di dalamnya. Tinggallah di dalamnya. Tinggallah di dalamnya. Pastikan berdua. Katakan tinggallah di dalamnya. Turun ke bawah lagi. Tinggallah di dalamnya. Tinggallah di dalamnya. Tinggallah di dalamnya. Pastikan berbuah. Semuanya sudah berkeringat.
sudah bersuka cita, silakan duduk adik-adik, silakan duduk, silakan duduk. Wah, mungkin ada yang udah ngos-ngosan nih. Boleh minum ya, tapi setelah minum langsung tempat minumnya ditaruh di meja, kita ibadah lagi, oke? Wah, kayaknya sudah ada yang minum. Oke, sekarang kembali lagi. Kak Yunus juga ngos-ngosan nih adik-adik. Tapi enggak apa-apa karena kita memuji Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Adik-adik tahu enggak sih, kita ini di rumah udah berapa lama ya? Belajar di rumah, terus apa lagi? Bermain di rumah, mau keluar enggak bisa kayak dulu lagi ya, harus dibatasin. Kemudian kalau di dalam rumah harus menjaga kebersihan. Kata mami, kata papi, kita harus jaga kebersihan. Kemudian apa lagi? Kita sekolah juga di rumah Kak Yunus. Ya semuanya di rumah. Bahkan yang bekerja sekarang juga di rumah. Karena ada peraturan dari pemerintah. Tapi enggak apa-apa adik-adik. Meskipun kita di rumah, kita percaya bahwa penyertaan Tuhan nyata dalam kehidupan kita. Nah adik-adik berbicara tentang mujizat nih. Adik-adik tahu enggak mujizat itu apa? Yang tahu langsung di komen di live chat ya. Mujizat adalah bla 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 bla. Mujizat adalah bla bla bla. Wah, Kak Yunus jadi inget nih waktu cerita tentang Gizmo sama Joy sama siapa yang satunya lagi? Kayaknya agak lupa nih. Nah, waktu itu Gizmo sama Joy juga bingung antara mujizat dengan magic atau dengan sulap. Tapi ternyata magic atau sulap itu adalah rekayasa, penipuan. Tapi yang namanya mujizat itu adalah nyata yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus. Nah hari ini bersama-sama kita menyanyikan pujian ini. Kita percaya bahwa Tuhan Yesus sanggup melakukan mujizat dalam kehidupan kita. Yuk kita siapkan hati kita. Terima kasih Tuhan. Tuhan, tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan, tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Kita mau angkat tangan kanan kita dan serukan pujian ini. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku.
bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat mujizat Tuhan yang Tuhan kerjakan dalam hidup kami. Terima kasih buat kasih Tuhan yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan adik-adik, papi, mami, koko, cici, semuanya Tuhan. Dan kami percaya bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Seperti pujian ini Tuhan, kami mau berdoa, biarlah Tuhan Yesus boleh memulihkan keadaan yang terjadi hari-hari ini. Kami percaya Tuhan Yesus menolong setiap kami. Tuhan Yesus boleh menyertai setiap kami. Terima kasih. Sebentar kami mau belajar firman Tuhan. Tuhan Yesus tolong setiap kami. Dan biarlah firman yang disampaikan oleh kakak pembina boleh menjadi rema dalam kehidupan kami. Kami mau belajar kebenaran firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap kita yang belajar, kita mau katakan amin. Shalom adik-adik. Apa kabar adik-adik hari ini? Tadi kita sudah bersuka cita ya, memuji Tuhan dan meninggikan nama Tuhan. Tadi Kak Yunus udah kasih clue-nya nih, kasih tandanya. Apa tema firman Tuhan kita hari ini? Ada yang tahu? Ada yang ingat tadi Kak Yunus sebutkan loh? Iya betul. Kedengar ada yang bisa jawab nih. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Wah, persis ya sama seperti lagu terakhir yang kita nyanyikan. Nah, Kak Susi mau tanya dulu nih. Siapa di sini adik-adik yang pernah sakit? Ada? Kalau yang pernah sakit boleh angkat tangannya. Ada ya? Oh iya tuh, hampir semua tangannya diangkat. Nah, kalau sakitnya karena adik-adik lari, main sepeda, jatuh. Sama mami papi diapain ya? Iya betul, diobatin lututnya. Kalau yang luka diobati. Nah, kalau misalnya sakitnya nggak sembuh-sembuh nih, batuk, pilek. Bukan yang sakit sekarang ya, batuk pileknya nih. Batuk biasa, pilek biasa, tapi nggak sembuh-sembuh. Apa yang biasanya papi sama mami lakukan? Iya betul, dibawa ke dokter. Papi dan mami akan berusaha untuk adik-adik kalau sedang sakit supaya adik-adik bisa sembuh lagi, bisa sehat lagi ya. Nah hari ini Kak Susi mau cerita tentang bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Dari mana ya ayatnya? Dari Markus 5 ayat 21 sampai 43. Kita akan lihat dulu ya filmnya, kita saksikan bersama. Adik-adik jangan kemana-mana, tetap duduk dan saksikan dengan baik, oke? Yairus, kepala rumah ibadat tersungkur di kaki Yesus. "Anak perempuanku hampir mati," serunya. "Kalau engkau menumpangkan tanganmu padanya, aku yakin ia akan hidup." Mereka menembus kerumunan orang,
lalu bertemu beberapa orang dari rumah Yairus. "Anakmu sudah meninggal," kata mereka. Yesus berkata, "Jangan takut. Percayalah, maka anakmu akan sembuh." Mereka tiba di rumah Yairus dan melihat orang-orang menangis karena anak itu telah mati. "Mengapa kalian menangis?" tanya Yesus. "Anak ini tidak mati. Ia hanya tidur." Orang-orang menertawakan Yesus. Yesus beserta 3 orang muridnya, Petrus, Yakobus, dan Yohanes, masuk ke rumah bersama Yairus dan istrinya. Anak perempuan itu terbaring di sana, seperti yang dikatakan semua orang. Orang-orang menertawakan Yesus karena ia berkata bahwa anak itu belum mati. Benar atau salah? Yesus memegang tangan anak itu. Lalu katanya, "Bangunlah, Nak." Anak itu pun bangun. Ia bahkan berjalan-jalan di kamar. Yairus dan istrinya amat takjub. Yesus melarang mereka menceritakan perbuatannya itu kepada siapapun. "Sekarang," kata Yesus, "anak ini sepertinya perlu diberi makan." Adik-adik, tadi kita sudah saksikan filmnya ya. Siapa yang masih ingat? Oh pasti masih ingat dong. Tentang siapa? Tentang Yairus. Siapa Yairus itu? Yairus ini adalah seorang ayah yang anaknya sedang sakit. Wah, kenapa bisa sakit? Tadi kita sudah lihat ya ceritanya ya. Apa yang dilakukan oleh Yairus begitu anaknya sakit? Apa? Oh ya, bawa ke dokter. Mungkin iya, Bapak Yairus ini mungkin sudah membawa anaknya ke dokter. Kalau dulu mungkin bukan dokter, tabib mungkin ya. Sudah dibawa ke tabib, belum sembuh juga. Tapi
Bapak Yairus ini ternyata punya satu cara lagi. Ini cara yang sangat penting karena dia akan mendapatkan mujizat. Apa yang dilakukan oleh Bapak Yairus? Bapak Yairus dia datang kepada Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus waktu Bapak Yairus ini datang kepada Tuhan Yesus. Bapak Yairus ini mau disembuhkan tidak anaknya oleh Tuhan Yesus? Wah, Tuhan Yesus ini Bapak Yairus ini waktu datang ke Tuhan Yesus ini melihat Bapak Yairus ini sebetulnya adalah seorang perwira nih. Perwira itu punya pangkat yang tinggi. Tapi apa yang dilakukan oleh Bapak Yairus? Bapak Yairus merendahkan dirinya di hadapan Tuhan. Dia berlutut di hadapan Tuhan. Terus dia minta kepada Tuhan Yesus untuk menyembuhkan anaknya. Tuhan Yesus lihat Bapak Yairus yang berlutut di bawah kakinya. Tuhan Yesus tahu betapa Bapak Yairus ini sangat mengasihi anaknya. Apakah Tuhan Yesus mau menyembuhkan adik-adik? Kalau tadi adik-adik lihat filmnya, Tuhan Yesus datang ke rumah Bapak Yairus. Bapak Yairus dengan Tuhan Yesus menuju ke rumahnya. Waktu udah di jalan, sudah mau sampai ke rumahnya, ada seorang yang berlari. Bapak Yairus, Bapak Yairus, anakmu sudah meninggal. Sudah jangan repotin lagi Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, anak Bapak Yairus ini sudah meninggal. Waktu Bapak Yairus mendengar cerita dari orang yang memberitahu ini, sedih gak adik-adik? Oh sedih. Waktu adik-adik sakit aja papi mami pasti sedih banget ya. Bapak Yairus ini sedih. Tapi Tuhan Yesus bilang, tenang, jangan takut, jangan khawatir. Ayo kita ke rumahmu. Tuhan Yesus dengan Bapak Yairus tetap berjalan ke rumahnya. Dan betul adik-adik waktu sampai di sana tadi adik-adik lihat ya. Semua orang menangis. Anaknya Bapak Yairus ini meninggal. Semua sudah berkumpul di kamarnya. Ibunya, mungkin saudara-saudaranya. Semua menangis. Karena sedih anak Bapak Yairus ini sudah meninggal. Tapi Tuhan Yesus bilang, anak ini belum meninggal. Anak ini cuma tidur. Adik-adik percaya gak sama perkataan Tuhan Yesus? Oh adik-adik percaya ya karena tadi sudah lihat filmnya, sudah tahu ceritanya dari Alkitab, sudah pernah dengar dari kakak-kakak pembina atau mami yang cerita atau papi yang cerita. Tapi waktu itu Bapak Yairus dengan keluarganya mungkin bingung ya. Tuhan Yesus bilang anak kamu cuma tidur. Terus apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus? Tuhan Yesus menyuruh anak perempuan itu untuk bangun. Talitakum, bangunlah. Wah ternyata adik-adik tadi kita lihat ya anak perempuan itu bangun. Dia berjalan berkeliling di kamar dan menandakan bahwa anak ini masih hidup. Terus Tuhan Yesus bilang beri makan. Mungkin karena sudah sakit beberapa hari gak bisa makan dan sekarang lapar. Nah adik-adik lihat bagaimana Tuhan Yesus yang kita sembah itu adalah Tuhan yang berkuasa. Mungkin betul anak perempuan itu sudah meninggal. Tapi bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Luar biasa ya adik-adik Tuhan Yesus ya. Tapi ternyata nih mujizat itu bisa kita terima juga loh di dalam hidup kita sekarang ini. Buat siapa? Buat kita semua. Tapi ada 3 hal nih yang harus adik-adik perhatikan. Nah yang pertama, apa yang pertama ya? Nah, adik-adik ingat ya tadi cerita tentang Bapak Yairus ini kita sama-sama perhatikan ada poin yang pentingnya yang kita perlu pelajari dari kehidupan Bapak Yairus. Yang pertama ini Tuhan Yesus ini tidak membedakan ya, tidak membedakan yang ini bisa ditolong, yang ini tidak. Oh ini bisa menerima mujizat, yang ini tidak. Oh tidak, Tuhan Yesus itu punya kuasa untuk melakukan mujizat kepada siapa saja. Tapi tentu saja adik-adik harus ingat bahwa Tuhan Yesus itu punya rencana bagi setiap kita. Rencana yang baik dan terbaik buat setiap kita. Karena itu kita mau belajar untuk
percaya. Nah, percaya jadi waktu adik-adik takut, waktu adik-adik sedang bingung, waktu adik-adik sedang sakit, waktu mami papi sedang ada masalah, ingat Tuhan Yesus akan membisikkan kalimat ini di telinga kamu. Apa ya kalimatnya ya? Jangan takut, percaya saja. Wah, ternyata ya yang dilakukan oleh Tuhan Yesus itu adalah mengatakan hal yang positif buat setiap kita. Memberikan kekuatan bagi setiap kita. Jangan takut, percaya saja. Waktu adik-adik takut, ingat ya, ada Tuhan Yesus di sebelah kita. Dan dia akan berkata, jangan takut, percaya saja. Yang kedua, Bapak Yairus tadi, itu dia merendahkan diri di hadapan Tuhan. Jadi kita ini gak boleh sombong di hadapan Tuhan. Kita ini gak ada apa-apanya di hadapan Tuhan. Ya adik-adik ya, oh Tuhan, saya mau udah rajin ke gereja. Saya sudah melayani Tuhan, masa Tuhan gak akan tolong saya? Oh jangan adik-adik, kita lihat tadi Bapak Yairus, dia datang merendahkan diri di hadapan Tuhan. Jadi kita harus punya hati yang rendah hati, memiliki sikap rendah hati ya di hadapan Tuhan. Kita tahu bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang sangat besar dan luar biasa. Yang ketiga, yang ketiga ini penting, harus ada langkah iman yang kita lakukan. Ya, waktu kita sedang menghadapi masalah, waktu kita sedang sakit, waktu kita sedang susah, sedang mengalami kesulitan, adik-adik jangan diem aja. Ah, gimana Tuhan, saya mau diem aja. Sakit gak usah ke dokter gak usah minum obat, nanti Tuhan sembuhin. Ada penyakit yang mungkin memang bisa Tuhan sembuhkan tanpa melalui ke dokter atau minum obat. Tapi ada yang harus kita lakukan. Jadi kita harus melangkah dengan iman. Kalau kita kira-kira memang sakitnya perlu ke dokter, tetap ke dokter. Karena Tuhan bisa mengadakan mujizat yang besar juga lewat dokter yang merawat kita. Ada obat yang harus diminum, ya tetap harus minum obat. Jangan, saya mah punya Tuhan yang besar, gak usah melakukan apa-apa, pasti Tuhan sembuhin. Salah, lihat tadi Bapak Yairus juga ya, dia melangkah dengan iman. Dia ini adalah orang Kapernaum, perwira di Kapernaum. Dia datang ke Tuhan Yesus, mungkin tempatnya gak dekat, jauh. Dia harus melakukan, melangkah dengan iman. Dia datang ke Tuhan Yesus tadi, dia datang dengan rendah hati. Dan Tuhan Yesus itu punya kuasa untuk melakukan segala mujizat yang besar. Nah tapi harus kita lakukan dulu melangkah dengan iman. Kalau ada kesulitan, udahlah gak usah berdoa. Tuhan Yesus juga udah tahu. Oh memang Tuhan Yesus udah tahu. Tapi Tuhan Yesus ingin tahu apakah kita mau datang kepada Tuhan atau cuma diem aja. Nah jadi adik-adik ayo kita melangkah dengan iman. Seperti Bapak Yairus tadi ya, dia sudah melangkah dengan iman. Dan Tuhan Yesus menyembuhkan walaupun anaknya sudah dinyatakan meninggal. Kak Susi gak tahu nih adik-adik ada masalah apa di rumah. Atau mami papi ada masalah apa di rumah. Kak Susi gak tahu. Tapi yang Kak Susi tahu Tuhan Yesus yang disembah sama kita saat ini adalah Tuhan Yesus yang sama. Yang waktu itu mengerjakan mujizat yang besar buat Bapak Yairus. Ya, adik-adik tetap percaya. Dan waktu adik-adik takut, waktu adik-adik menghadapi musibah, menghadapi masalah. Ingat Tuhan Yesus ada di sebelah kita dan dia selalu berkata, jangan takut. Aku beserta dengan kamu. Aku pasti akan menolong kamu. Tapi ada yang harus dilakukan sama kita. Datang kepada Tuhan dengan rendah hati dan melangkah dengan iman. Oke? Ya, Kak Susi percaya ya di dalam situasi yang sulit ini mungkin adik-adik juga merasa sulit ya. Aduh sekolah online, gak bisa main keluar, harus di rumah terus. Ingat Tuhan Yesus itu punya rencana yang besar, yang baik dalam hidup setiap kita. Jangan takut, jangan menyerah. Tetap melangkah dengan iman. Karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Amin. Ayo kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman Tuhan pada pagi hari ini.
Kami percaya Tuhan dan kami sangat bersyukur kalau kami punya Tuhan yang sangat besar, yang sangat berkuasa di dalam kehidupan kami. Dan kami percaya kalau Tuhan adalah Tuhan Yesus yang sama yang kami sembah sekarang dengan Tuhan Yesus yang kami dengar dari Alkitab. Kami percaya mujizat yang besar bisa terjadi dulu dan bisa terjadi sekarang di dalam kehidupan kami. Tuhan yang sangat mengetahui keadaan setiap kami. Dan Tuhan yang mengerti akan keadaan kami. Mengerti keadaan kami setiap anak-anak-Mu. Mengerti keadaan setiap orang tua dan keluarga kami Tuhan. Mari Tuhan Yesus, Kau akan berkarya dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman Tuhan pagi ini yang mengajar kami untuk kami tetap melangkah dengan iman. Karena kami percaya bahwa di dalam Tuhan tidak ada yang mustahil. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Halo adik-adik, bersama-sama tadi kita sudah belajar firman Tuhan yang disampaikan oleh Kak Susi. Bagaimana kita tetap percaya mujizat Tuhan yang sungguh luar biasa yang Tuhan sanggup lakukan sampai sekarang ini. Nah hari ini Kak Yunus mau berikan pengumuman buat kita semua. Pengumuman yang pertama, Kak Yunus dan kakak-kakak mengucapkan selamat ulang tahun kepada adik-adik yang berulang tahun di bulan Juni. Ada siapa aja? Ada Owen, ada Abigail, ada Nadine, ada Catherine, ada Nathan, serta ada Theo. Tuhan Yesus memberkati ya. Kemudian pengumuman yang kedua, tetap jaga kesehatan. Sekarang kita mau kurangi aktivitas kita di luar rumah, kita tetap di rumah ya. Papi mami ajak adik-adiknya untuk membuat kegiatan yang positif. Nah apa aja tuh Kak Yunus? Mungkin diajarin masak bareng mungkin, berkebun bareng, wih kayaknya seru nih. Atau buat kegiatan yang positif yang bisa dilakukan papi dan mami beserta adik-adik di rumah ya. Kemudian yang ketiga tetap jaga kesehatan buat adik-adik semua. Minum vitamin, makan makanan yang bergizi. Kemudian adik-adik boleh tetap menjaga kesehatannya. Nah pengumuman yang terakhir, hari Minggu depan kita akan ketemu lagi dalam ibadah gereja anak. Setiap hari Minggu jam 9.30 di channel YouTube GBT Tasikmalaya. Yuk kita mengakhiri ibadah pada hari ini bersama-sama kita mau berdoa ya. Tuhan Yesus terima kasih hari ini kami boleh menyelesaikan ibadah kami. Kami berdoa Tuhan buat kakak-kakak pembina yang boleh memberikan waktu mereka, mendedikasikan hidup mereka untuk melayani Engkau. Meskipun dalam masa pandemi kakak-kakak kami boleh tetap bersemangat, boleh tetap mengajar kami lewat channel YouTube ini Tuhan. Terima kasih berkati pelayanannya, berkati pekerjaannya, bahkan berkati sekolah kakak-kakak kami. Kami juga berdoa untuk papi dan mami yang boleh mendukung kami untuk beribadah di rumah. Kami juga berdoa untuk gereja di mana kami boleh Tuhan didik di GBT Tasikmalaya. Tuhan Yesus berkati Opa dan Oma Pasca. Tuhan Yesus berkati setiap pelayan-pelayan Tuhan. Tuhan Yesus juga berkati setiap kami anak-anak Tuhan yang beribadah di tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus dan kami juga berdoa untuk keadaan yang ada di kota Tasikmalaya bahkan di Indonesia ini. Kami tetap percaya bahwa penyertaan Tuhan, mujizat Tuhan nyata dalam setiap kehidupan kami. Ajar kami untuk kami boleh tetap percaya bahwa Tuhan Yesus ada dalam kehidupan kami meskipun di masa-masa sulit ini. Terpujilah Engkau dan sebentar kami akan tutup ibadah kami. Kami akan melanjutkan aktivitas kami kembali. Kami serahkan waktu kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.